So, halo dear. Ini kita lagi ngumpul ya. Ketemu lagi di video aku yang entah yang keberapa, entah yang seperti apa. Jadi nikmati saja. Hari ini gue lagi bareng-bareng sama kakak-kakak dan ada juga Ibet. Kebetulan mereka ini semua adalah vlogger Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi untuk hari ini gue mau interview vlogger, tapi bukan sebagai vlogger ya. Jadi gue cuman pengen menginfokan alasan mereka bikin vlog, apa sih tema-tema yang mereka angkat di video-video mereka, sekaligus tips dan pengalaman-pengalaman yang bakalan di-share sama mereka. Jadi untuk kalian yang mau bikin video, kalian yang mau ngevlog, atau kalian yang cuman pengen cuap-cuap tapi ditonton orang, yuk kita tonton aja. Pertama kenalin dong, Kak. Hai, gue Tani Vanshin. Bet sini Bet, Bang Reza dulu dong. Oh, hai, gue Reza. YouTube channel gue Reza in Holland. Oke lanjut. Hai Horas, aku Ibet Syagian. And ya gue sendiri Poppy. Oke. Show. Nah pertama Pertama kita mau jingkrak-jingkrak. pertanyaan pertama adalah vlog dari Kak Reza. Vlog Kak Reza itu tentang apa sih? Dan mulai ngevlog dari kapan? Jadi kalau gue vlognya itu sebenarnya masak, terus ada juga review makanan. Jadi aku semua deh. Jadi nggak cuma masak doang. Daily ya? Iya, daily life Enggak juga ya. Enggak. Tapi belum dapat lah ya momennya apa itu Ya, namanya. masak sebenarnya. Masak ya? tapi kadang-kadang disuguhin Ya, dengan ada seling-selingan lain lah gitu. Ini Kalau lu, jauh Kak? gitu suaranya bagus. Bagus. Gue nggak mau loh kalau suara gue nggak bagus. Dan kalau lu Kak Tani? Kalau gue channelnya daily life, macam-macam gado-gado. Apa aja dikontenin, ibaratnya cuma boker doang, kagak dikontenin semuanya. Iyalah ya. Semuanya ada unboxing, review makanan, traveling belum karena lagi lockdown. Oke. Terus kalau dari Ibet? Kalau aku lebih ke ini sih, apa sih namanya, interview podcast tentang orang-orang yang punya pasangan mixed marriage, bagaimana mereka bertemu dan kehidupan mereka sebelum atau sesudah ketemu dengan pasangan. Jadi gue mengikuti mereka bertiga ya, dan gue juga jadi subscriber, viewers. To be honest, gue nggak semua video dari mereka gue tonton. Kampret. Pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, Sebel. karena Nyebelin deh. waktu juga terbatas. Gue punya anak, punya pekerjaan. Jadi ya gue tonton tapi nggak semua. Itu bukan alasan. Emang kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya aktivitas. Nah, dari video-video yang kalian buat nih ya, kesulitan-kesulitannya di bidang video masak-memasak tuh apa? Dari Kak Reza dulu. Kesulitannya? Bahan bro. Bahan ya. Jadi dulu kan awalnya gue cukup pengen konsen makanan Indonesia, tapi lama-lama gue pikir gini, gue juga bisa masak yang lain lah ya. Jadi gue sekarang combine dengan masakan Eropa. Nah itu modalnya gede kalau masak Indonesia. Berarti kan kalau bagi masak Indonesia kan lo perlu serai, laos, jahe gitu kan, harganya mahal ya. Betul. Dan kebetulan gue juga tinggal bukan di dekat daerah yang dekat ngambil tuh bahan ya. Oke. Nah, jadi kalau kesulitan gue kayak bahan tuh mahal. Apalagi kalau salah. Harus ngulang lagi. Harus ngulang lagi. Kadang-kadang udah dimasak semuanya tiba-tiba nggak kerekam. Oh, lu juga? Pernah. Kadang-kadang. Jadi ada beberapa video yang itu setelah pas gue ngedit, aduh bagian ini kemana? Coba gue pura-pura masak lagi. Oke. banyak banget tuh. Jadi modalnya gede kalau masak. Nah, untuk kata nih, kalian harus lihat ya YouTube-nya, karena dia unboxing itu barang-barang mahal. Enggak. Jadi kalian lihat sendiri, dia unboxing berapa kali LV ya. Nah, kesulitannya apa? Kalau gue pikir sih itu sulit.
dari awal beli gue udah sulit. Nah, Gini, gue kan tadi kan gue bilang isi channel gue itu gado-gado. Cuman lately gue itu lebih interested dengan unboxing. Tapi biayanya mahal juga kan. Unboxing apa? Unboxing dari yang murah sampai mahal tetap aja keluarin duit. Buat beli dulu, baru unboxing. Ya kan? Mau yang ibarat harga unboxing 3 euro itu juga duit. Gitu kan istilahnya. Jadi sebelum unboxing biasanya gue belajar dulu. Ini apa sih? Kayak gini-gini, misalnya bahannya, misalnya gue unboxing tas misalnya, kan gue harus tahu dulu ini kulitnya apa, modelnya apa, namanya apa, kayak gitu-gitu. Nah, yang mau gue tanya sama lu, YouTube lu kan tentang unboxing, ya kan? Nah, Nggak tentang unboxing, kalau ada unboxingnya campur lah. Nah, pas lu bikin video unboxing, lu beli itu produk memang lu butuh apa cuman buat bahan nge-YouTube? Enggak buat bahan YouTube. Sebenarnya buat pribadi, cuman karena gue nya ada di channel YouTube, jadi gue jadiin konten. Oke, jadi sekarang jadi budak konten ya, apa-apa dikontenin. Makanya tadi gue bilang cuma boker doang, kagak dikasih nggak dikontenin. Kalau boleh boleh ya konten. Kalau boleh udah gue lakuin ya. Nah, sekarang ke Ibet deh nih. Ibet podcast pasangan mixed merit. Kisah-kisah mereka. Kesulitan dari video makingnya itu apa, Bet? Kalau aku mungkin lebih kesulitannya itu karena aku harus ngedatengin mereka ya ke rumahnya ya. Ibaratnya tuh aku pernah sekali aku harus karena aku yang mengikuti schedule mereka. Jadi pernah aku ke Rotterdam, aku harus berangkat dari Hoofddorp dari daerah rumahku jam 6 pagi karena aku harus ngejar narasumberku. Karena dia katanya kalau mau interview itu sebaiknya jangan pas ada anaknya gitu ya, pas lagi anaknya sekolah. Jadi aku mengikuti schedule-nya waktu anaknya sekolah, aku datang gitu. Nah, jadi makanya aku suka kalau misalnya ada di satu tempat tuh aku tanya yang lainnya. Jadi kalau bisa tuh satu tempat tuh ada 2 orang gitu. Jadi kayak aku langsung sekalian. Oke. Itu aja sih kesulitannya. Jadi 6 pagi loh beneran. Iya beneran. Nah, ke daerah Rotterdam buat ngejar narasumber. Jadi video yang kalian nikmatin itu Perjuangannya banyak ya? perjuangannya banyak, modalnya banyak. Makanya kasihlah kita apresiasi, subscribe, like, komen. Nggak usah di-share, gue bukan seleb, nggak usah di-share. YouTube itu kan bukan produksi yang berduit ya. Harus ada pencapaian yang bisa dibilang panjang. Prosesnya panjang. Panjang, lama. Jadi apa yang kalian harapkan gitu? Soalnya kalian bermodal waktu, materi, tenaga. banyak mau kalau apa yang kalian harapkan? Kalau bicara soal model banyak ya. Setiap orang ngeluarin ya. Lu butuh kamera yang setidaknya gambar lu nggak blur ya. Yang kamera yang agak oke. Lu butuh audio yang bagus ya. Lu butuh editor yang kalau lu nggak bisa ngedit berarti lu mesti bayar jasa. Kalau lu bisa ngedit sendiri, lu berarti lu harus beli program. Betul, ya kan? betul. Udah gitu nanti ceritanya lu punya laptop, ya kan? Banyak rentetannya. Banyak loh rentetannya. Terus punya laptop, nanti setelah itu lu juga nanti kayak gini ya, lu mesti promo. Iya. Ke Instagram, ke Facebook, lu mesti ngemis dulu sama orang, subscribe gue, bisa nggak share channel gue gitu. Modalnya banyak banget kok. Ya makanya kenapa harus jadinya YouTube gitu loh. Kenapa jadi YouTube? Jadi gini, itu balik-balik ke kata gue ke hobi sih. Hobi ya. Gue maksudnya gini, gue yakin gue bisa bikin suatu karya gitu ya. Terus kenapa enggak gue coba gitu. Bukan gue coba, sekarang gue coba gitu. Nah, balik lagi. Unboxing apakah itu bisa dibilang satu karya? Apa cuman ajang lo untuk ngasih tahu gue mampu beli barang-barang ini? Ayo. Kenapa gue jadi sulit ya? Lu lihat yang channel unboxing kan bukan gue doang, banyak sekali. Unboxing itu sebenarnya bukan buat pamer, itu buat referensi orang-orang yang mencari item yang sama. Gue gue hampir setiap saat kalau gue mau beli satu produk, gue nyari di YouTube channel orang tentang item itu. Gue review. Misalnya kemarin gue mau beli
ring light. Ring light itu kalau orang nggak tahu kayak begini. Sebentar ya. Ring light. Ya kan? Jadi gue nyari dulu di YouTube ring light. Misal gue ketik mereknya segala macam, dijelasin kayak gini-gini cara installnya segala macam. Jadi kalau misalnya gue unboxing itu bukan berarti gue pamer, tapi karena gue mungkin bisa orang referensin, orang kebetulan mungkin nyari yang item yang sama, bisa lihat channel gue jadi referensi sebelum dia beli seperti gue ke mereka. Jadi bisa buat bahan acuan, info reference. Buat beli barang sesuatu yang kebetulan produknya itu sama produk yang unboxing. Nah, kalau lu sendiri, Bet, kenapa lu milih tema podcast itu interview mixed couple? Apa karena aji mumpung nih gue lagi di Belanda, gue banyak temen juga gitu, kenapa nggak gue interview, gue jadiin bahan konten, mana tahu ntar gue banyak viewers, banyak subscriber, gue dapet duit. Jadi teman-teman, kalau aku sendiri itu kenapa aku buat konten temanya seperti itu, karena banyak sekali pertanyaan yang aku dapat. Misalnya kalau lagi aku pulang ke Indonesia ya, oh kau nih kok bisa sih dapat dapat bule, kenalannya dari mana, gini-gini. Itu pertanyaannya selalu continue. Kenapa bisa dapat orang bule, kenalnya dari mana, ini. Terus akhirnya aku kemarin mikir kan, ya kayak gitu sih, karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya ya udah gitu loh, kenapa. Kayaknya itu sesuatu yang orang banyak pengen ketahui ya. Jadi makanya aku angkatlah itu ke permukaan. Ya, oke. Tadi udah dijelasin beberapa pertanyaan dari gua. Mereka kasih jawaban. Dan satu lagi, untuk dunia persaingan. Di Indonesia itu kan luas ya. Terus youtubernya juga banyak banget. Dari youtuber receh sampai youtuber yang benar-benar kualitas karyanya itu bisa dinikmati, bisa kita tiru juga, pokoknya beragam. Nah, di Belanda ini kan kecil kita ya. Luas negaranya aja itu masih lebih gede Jawa Timur katanya. Nah, youtubernya juga nggak banyak, kenal satu sama lain. Dari Ibert Hofdorf, Amsterdam, Katani, Amersfoort, Utrecht, Reza. Persaingan atau bumbu-bumbu dari saling lihat, saling menilai itu menurut kalian gimana di antara YouTuber? Apakah kalian melihat karya atau ya gimana menurut kalian? Kalau gue sih punya masing-masing punya style ya. Masing-masing punya style. Masing-masing punya gaya gitu. Ada yang yo ada yang siapa itu? nggak tahu gue ya, ada yang opening yo gitu kan, ada yang gitu, boy lu ya boy ya. Gue nggak gitu. Gue punya what's up beautiful people, welcome back to my channel, kayak itu. Jadi semua, kalau kata gue sih persaingan nggak ada ya. Karena gini ya, secara gini, kalau setelah gue pelajarin, sebenarnya gini, kayak orang masak ya. Kenapa orang milih kita? Itu bukan karena masakan, tapi karena kitanya. Bener nggak? Yang masakannya masak telur ceplok ya. Mungkin kalau kita buka searching telur ceplok itu kayaknya ribuan resep ya. Tapi kenapa orang bingung nonton ke kita? Itu karena bawaan kita. Jadi punya orang punya taste masing-masing lah ya. Betul. Karena sekarang lu subscribe, biasanya lu subscribe ke, bisa dibilang siapa sekarang yang paling top lah gitu ya. Bilanglah Kami Pancin. Iya, Kami Pancin. Kenapa? Oh, gue suka tuh gayanya gitu. Kalau pertama sih gue subscribe ke Tani, gue bukan karena karyanya ya, karena Belanda. Jujur ya, gue bukan orang yang gampang ngibur orang pakai kebohongan. Tinggal di Belanda, apa yang dia videoin gue udah lihat gitu. Tapi gue suka personalisasi dari Kak Tani. Ya itu. First reason gue nge-subscribe. Terus lama-lama dia bikin video unboxing, terus badai salju dia keluar, terus kemana-mana. Gue ngeliat, ini tempat yang belum gue jalanin di Belanda gitu. Jadi referensi buat lu. Jadi referensi, dan sekalipun gue di Belanda, ternyata ada gunanya juga, Mbak. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau LV-nya jadi referensi juga nggak? Belum tahu ya. Kebetulan. Nah, kalau Ibet, alasan pertama gue subscribe Ibet karena itu dong kayak gue.
Dipaksa. Karena dipaksa. Temen, ya kan? Ya. Terus cerita-cerita orang menarik karena gue kepo juga. Nah, daripada ngegosip, mendingan Nonton vlognya. nonton vlognya Ibet. Iya, yang dosa kan Ibet. Iya betul. Iya. Ngorek-ngorek cerita Ibet orang. itu channelnya Riyah dan Gibah. Mengorek aib manusia. Iya. Nah, Ya. oke, berarti kalau dari sesama YouTuber kalian nggak ada yang merasa persaingan. Enggak. Ada yang saling lirik karya nggak sih? Anjir, ya kayak begitu aja masih di YouTube. Receh banget sih, apa nggak ada ide? Ada nggak terbersit di antara kalian? Kita ya ada yang gosip-gosip orang tapi nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong nama. Dia nggak boleh ngomong nama tapi nggak apa-apa lah gitu. Iya. Ini untuk digituin, ini suara hati. Nggak boleh ngomong orang, ntar di post di. Ya. Tapi Nggak. kenapa ngomong gitu? Kalau nggak mau Ini dibilang, dia mau lanjut. mancing. Tuh. Nggak. Tapi jadi menurut lu itu gimana? Si BCC biasanya gue itu sebenarnya bukannya nggak menghargai, gue itu kalau ngeliat channel orang, misalnya orang itu misalnya mereka mukbang, bukan mukbang, makan gitu ya, misalnya di depan gitu ya, di depan kamera dia makan aja gitu, makan gitu ya Bu. Jadi ceritanya gue liat lu makan doang, gue kan pengen tahu lu makan isi apa, makannya lu rendang atau apa gitu. Gue juga ada beberapa channel yang gue makan, tapi kan gue jelasin, oh ininya enak, ini kayak gitu loh. Ibarat gue bilang, gila lu mudah banget bikin konten, sementara gue konten yang kayak mati-mati kayak kemarin salju aja, gue kontennya mati-mati. Kemarin itu badai salju, gue harus keluar, gue lupa bawa sarung tangan. Gue kalau lo nggak tahu vlognya ntar ngikutin gue ya say. Ya, pokoknya nanti gue infoin deh. Sampai tangan gue merah loh, itu kedinginan, dingin itu bener-bener pegang kamera aja gue begini. Gue bilang, aduh kalau tangan gue gemeter, kamera gue ikut gemeter kan. Berarti. Jadi itu suatu perjuangan. Berarti ibarat makan-makan doang sih, semua orang makan, tiap orang juga makan-makan. Terus berarti menurut lu YouTuber yang dengan video makan-makan itu mukbang atau review harus lebih informatif dong? Bukan, lu mukbang banyak, tapi banyak sekali mukbang yang kualitasnya bagus. Karena mukbang dan dia jelasin apa yang dimakan. Yang maksud gue itu orang yang cuma makan di depan kamera tanpa ngomong apa-apa, banyak sekali. Oh, jadi buat lu itu nothing gitu? Buat gue itu nothing. Oke. Jadi ceritanya gue subscribe channel lu cuma lihat lu makan doang gitu, tanpa tahu lu makannya apa gitu loh. Ini ngebebasin banget sih dia, tiap ada orang yang ngomong pindah lagi. Terus kalau dari lu Bet, apa lu ada untuk channel-channel YouTube yang lain, gak usah ke YouTubernya lah. Kita lihat dari karya-karya yang sudah pernah lu lihat. Ada nggak lu apa sih annoying banget? Kenapa karyanya seperti itu? Dan lu ngerasa bagusan punya gue gitu. Ada lah pasti ya. Kalau kita ngerasa karya kita lebih bagus, terus kita ngelihat orang yang maksudnya, ya apa sih gini doang, tapi viewernya banyak gitu ya. Ada pasti yang seperti itu. Cuman lu sebutin dong inisialnya. Inisialnya kan? Kalau nggak inisialnya, nama-nama channelnya apa gitu. Tapi itu menjadikan motivasi buatku. Jadi kayak, untuk mendapatkan seperti ini, itu dia sudah lebih dulu, jauh sebelum itu dia sudah melakukan hal seperti ini, makanya dia sekarang udah dapat marketnya gitu. Jadi ibaratnya ya penonton dia itu pada saat masuk ke channelku belum tentu menyukai channelku gitu, ngerti kan? Jadi market dia itu emang itu gitu, dia udah dapat pasarnya sendiri gitu. Jadi channel YouTube, video di YouTube itu sama seperti televisi ya, punya penggemar, punya penonton masing-masing. Jadi kalau video lu receh dan kebetulan itu rame yang nonton, berarti penontonnya receh-receh juga gitu. Jadi nggak usah takut bersaing, karena itu memang seperti YouTube itu seperti sinetron ya. Ada yang suka lawak, ada yang suka berita. Ibaratnya pengikutnya Bang Reza belum tentu suka dengan apaan sih ngomongin tentang mixed marriage. Aku lebih suka masak-masak gitu kan. Atau lebih suka, aku suka nih unboxing biar lebih tahu gini-gini apa sih bakal selama unboxing, Bo? Kagak lah, Jatuh pas ada miskin, aja. Ya, kalau pas ada gitu. Bukan
kan tadi gue bilang channel gue itu bukan cuma unboxing gado-gado, apa aja ada. Cuman Kadang-kadang sekarang lagi unboxing, banyak ya. ntar gue kadang-kadang mungkin ntar bisa jadi mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi setelah lockdown, channel gue ntar berubah Jalan-jalan. jadi jalan-jalan. Atau nanti kalau ada yang lagi pengen jamu melahirkan lu punya gitu ya. Atau Pokoknya mengikutin inilah. ya, ngikutin. apa lu Makanya lu lihat intro kalau Indonesia lu ke channel gue, ya. tetap promosi dong. Ya. Intro gue itu selalu ada misalnya Traveling. unboxing, traveling, Sudah love, menjelaskan ya? whatever lah. Ya. Ya, jadi ya semua orang punya karya masing-masing, semua orang punya Market masing-masing. market masing-masing. Penggemar masing-masing. Nah, kalau bicara soal market ya, market lu siapa ya? Market Orang gue kaya. sebenarnya market gue itu gue pengen market gue orang-orang receh, Orang receh ya. orang-orang receh. Jadi, Tapi Yang melihat kontennya Bang Tani itu kayak ih lucu ya gitu, nggak kayak ih sombong Bukan sih gitu. orang-orang yang halu kali, aduh gue pengen banget punya kayak begitu gitu. bukan. Sebenarnya market gue itu tadinya market gue itu gue mau middle class, Oke. middle class ke bawah. Nggak mungkin dong. Cuman karena ada unboxing dan segala macam, ada beberapa yang ini jadinya beda lagi. Gue juga jadi siapa aja lah bu, pokoknya subscribe aja pokoknya. Nah kalau lu sendiri Kak, market gue Mama semua yang demen masak. Iya, gue malah punya satu anak ya gue ya. Anak itu ternyata anak pintar. Gue ngikutin juga Instagram dia salah satu anak berprestasi di Bali. Dan dia tuh selalu yang Hai Uncle, ini dia selalu aktif nanya gue ya. Dan ternyata dia punya program juga, jadi kayak edukasi bahasa Inggris. Jadi anak ini salah satu narasumber yang bisa diwawancari dengan bahasa Inggris. oh that's love. Ya, jadi market gue tuh bukan cuma mama, tapi mama benar. Jadi market gue anak-anak juga Iya. ada yang Market dia itu kayak market dia itu si Reza itu marketnya kayak gue. Enggak maksudnya gue bisa di dalam market dia karena gue nggak bisa masak tiba-tiba. Misalnya gue mau masak ayam padang ya, ayam padang. Ayam padang, gue nggak, kalau misalnya gue nggak bisa, gue bisa ke shopnya Ada dia. tiba-tiba lu pengen makan capcay itu DM gue. Terus kalau lu Beb, Market lu, Bet. Marketku para orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana sih kehidupan dan pertemuan pasangan Mix marriage. bukan hanya mix marriage, pasangan campur Tapi lah. lu ke depannya ada nggak kepikiran pengen membuka biro jodoh gitu, Bet? Seperti Auction Bureau gitu. Jadi lu jodoh bureau gitu. Ada nggak? Nggak dong. Ya siapa tahu, ya kan? Nih. gue bisa jadi macomblang loh, Lu bisa loh. Bakat lu ya. bakat. Karena kan susah lah pas Oh, menemukan hal Gini, gitu. gue mau kasih satu hal. Buka biro jodoh itu lu nggak bisa buka matching gitu aja. Ada psikologinya, ada tablenya. Kan Bukan karena jadi bukan karena gini, bukan karena lu ini cowok nyari cewek, lu jodohin enggak? Iya. Lu harus ada dari kayak hobi, kayak frequent interest masing-masing bisa klik iya, nggak? kayak Gitu. ada misalnya Match-nya gimana? kayak Presentasi gitu. match-nya gitu. Pertanyaan. Di sini kan gue 3 tahun di Belanda, Ibet 2 tahun 3 tahun juga kan? 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit, Kak Tani 12 tahun, Kak 19 tahun. 19 tahun, Kak Reza 12 tahun. 12 tahun di sini. Nah, ngevlog di luar negeri bahan banyak ya kan, duit juga dopu ada lah ya kan, secara pakai euro gampang ya kan. Jadi Ya kan? Iya kan, gampang lebih banyak gampang. lu keluar aja, lu video-videoin ya kan? Jadi duit ya. Jadi duit. Jadi ada tuh yang bilang, "Lah ya iyalah lu di luar negeri video belanja aja jadi booming. Lu masak di dapur necis lu aja, dapur bagus lu aja booming." Alah, nggak sulit gitu. Ya. Nah, Terus? jawaban kalian apa tuh? Kagak lah. Buat orang yang Karena orang seperti itu. nggak bisa kayak gitu lah. Untuk kata semua juga bisa di video yang benar, semua juga bisa di videoin, semua juga mungkin bagi mereka juga. Bo gini Bo ya, video itu juga ada mood-moodnya nggak bikin vlog itu? Iya. Nggak bisa sekadar lu sekarang lagi jalan bawa mobil, handphone lu nyalain lu jadi nggak bisa loh.
lu pertama lu gini loh, sebelum kalau gue ya, atau kalau kalian, sebelum lu lemparin ke orang ya, lu harus merasa puas dulu dengan karya lu. Iya. Iya kan? Lu harus merasa, lu sendiri harus puas dulu dong. Jadi lu mengkurasi karya lu sendiri. Iya. Jadi lu sebagai kurator dari karya-karya yang akan lu terbitkan nanti gitu. Iya. Lu karena apa? Ini kan karya ya, karya lu tuh kan lu pasti pakai perasaan, lu bikin, lu nggak bikin asal-asalan gitu. Jadi lu pertama yang harus puas tuh lu dulu gitu. Oke. Gimana orang mau puas kalau lu sudah menganggap ya udahlah asal-asalan aja, kan nggak mungkin. Oke, jadi harus dipatahkan untuk orang-orang yang beranggapan tinggal di luar negeri itu udah gampang bikin tema, bikin video. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa kalau gue nggak bisa, kalau lu Nggak bisa juga. Sama. Kalau misalnya kayak gue, misalnya unboxing. Kayak tadi gue bilang gue harus nyari infonya dulu, moodnya dapat dulu. Kayak kemarin gue pernah ceritakan kalau misalnya gue ada satu vlog yang udah diupload ke YouTube tapi belum di on air, hilang. Jadi gue harus ngulang lagi. Itu gue perlu 3 hari buat ngulang karena aduh moodnya lagi males-malesan di sofa. Sekali mau ngulang, aduh kemarin gue ngomong apa ya? Kayaknya yang kedua kali mungkin lebih nggak seru karena udah lupa lagi apa yang mau diomongin. Ya kan info-infonya juga harus di research lagi. Dari mood juga udah lama. Kadang-kadang mau nge-vlog aja udah mulai. Oke. Langsung mulai kayak gitu, nggak langsung lancar gitu, nggak. Karena retake berapa kali. Nah, kalau lu sendiri, Bet? Dari awal sampai akhir nge-vlog ya. Pada vlog pada Poppy vlog. Beda. Baru nih. Oke, Bet. Pertanyaannya tadi? Ya itu tadi kalau ada yang bilang, lu tinggal di luar negeri nge-vlog gampang, video ini aja, soalnya penonton lu di Indonesia ngelihat lu belanja aja udah yang belanja di luar negeri. Tanggapan lu untuk statement itu gitu loh. Tanggapanku tentang statement itu bodoh amat. Bodoh amat ya, oke. Nggak bodoh amat loh. Bodoh amat loh. Ya. Bodoh amat, mau mereka bilang gampang atau susah ya terserah gitu loh. Tapi gue ya, baru-baru ini kayaknya 2-3 kali ini, gue jadi kayak kecanduan nonton gue sendiri. Bener sih? Yang ampun. Lu juga kalau nonton di sini dari sakau. Gue enggak. Lu Bet? Kadang-kadang aku lebih ngecek ke editornya. Kalau gue justru sekarang lebih ditonton pakai akun video semua sekalian. Kagak. Jadi gue sekarang jujur ada 2 atau 3 video, setelah 2 atau 3 video belakangan ini gue jadi menikmati karya gue. Berarti kan gue bagus dong. Ngerasa apresiasi diri sendiri ya. Jadi karyaku nih gitu ya. Kalau video per 1, 2, 3 tuh nggak pernah gue tontonnya, sudah gue sisanya sudah gue posting, nggak pernah gue lihat. Tapi sekarang udah yang 3-4 video terakhir gue menikmati hasil karya gue. Oke, berarti lebih udah bisa gimana Pak? Apa artinya ya? Gimana? Enggak, berarti lu sudah merasa puas sama karya yang lu buat. Iya, kayaknya. Jadi padahal gue yang maksudnya gue yang lempar video itu terus gue yang nunggu gitu. Sebentar lagi video gue keluar gitu. Iya. Kan lucu sebenarnya. Tapi ya kejadian. Nah, untuk 2 pertanyaan terakhir gue adalah tips untuk YouTuber pemula yang mau mulai nge-YouTube. Pesan-pesan kalian apa dari bad and good? Aku juga masih pemula. Iya, kita juga pemula semua. Kita semua pemula, baru November. Pertanyaannya nggak relatif. Nih, gue kasih lu tip, jangan mulai. karena lu mulai lu terjebak kayak gue. Terjebak. Ini udah sebagai terjebak ke gue. Jangan memulai sesuatu yang bikin hidup lu miserable. Seriusan terjebak ya Bang ya, emang beneran loh tapi terjebak. Kayak kita itu kayak terhutang dengan konten besok apa ya gitu. Jadi jangan mulai kalau hidup lu udah susah. Oke, apakah itu jadi sebuah beban buat lo? Iya, karena sekarang beban. Tadinya fun, jadi sekarang beban. Iya, beban. Karena kita udah mengumpulkan subscriber kita sedemikian angkanya. Dan kalau kita tinggalin, kayaknya kita betrayal them gitu loh. Nah, berarti lu tipe YouTuber yang responsibel ya sama
Oh iya dong. Oh iya, gue kalau misalnya ada komen aja gue langsung balas loh. Ya. Sekarang nanti kalau komennya dari ribuan, Nah itu mungkin agak susah karena gue juga kalau dari ribuan ya susah. Kalau sekarang berarti kan bukan karena sombong, lu nggak bisa satu orang balas komen ribuan orang. paling dipin nanti, Dipin aja jawabannya ya. atau gimana gitu loh. Kalau enggak ntar kita bikin Q&A. Iya. Terus kalau enggak, Kalau apa? itu tadi tips and good and bad buat orang yang mau mulai ngevlog. Ya nge-vlog aja, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya? Ya jadi ya kata gua kalau mau nge-vlog aja, nggak ada salahnya mencoba. Sebenarnya gini buat fun aja. Ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini adalah Berapa kurang BH lu? si Atta Halilintar 42 gue. ngevlog Sepatu. duitnya banyak. Baim Wong, Raffi Ahmad, dan ada beberapa youtuber lain yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat teramat banyak. Apakah itu menjadi tujuan utama atau salah satu tujuan kalian ngevlog menjadi youtuber? To be honest, Tarik nafas tiga-tiganya nih. Iya. begini loh, banyak orang yang mempertopengkan Mimpi. karya, banyak orang yang mempertopengkan karya. Gue suka berkarya, gue suka hobi. Padahal alasan dibalik itu semua adalah cuan. Apakah kalian menjadi orang-orang yang seperti itu? Ada di situ? Enggak lah. Dimulai dari Kak Tani deh. Enggak, pertama karena gue bukan seleb, gue apalah cuma remahan rengginan di Kaleng Kongguan. Gue bukan seleb. Jadi sebenarnya tadinya gue bikin vlog itu cuma buat fun doang. Tujuan lu awalnya fun. Fun. Sebelum gue join yang itu juga gue nggak tahu ada kayak gituan. Jadi gitu dulu loh. merasa terjebak. Akhirnya terjebak. Akhirnya terjebak di dunia kayak gini ya. Ya. Di Akhirnya- prostitusi. Nama saya Mawar. Nah, Jadi jangan diedit ya dari ya. Ini tuh. Jadi gini loh. Ini vlognya ke kopi. Yang tadi yang Yang Mawar itu. Oh enggak lah, Gini. ini cuma yang lucunya. Pokoknya gini, gue buat fun. If that's meant to be, then meant to be. Kalau enggak ya enggak. Jodoh takkan lari kemana. Yang penting kita berusaha. Jodohku. Itu aja sih. Kalau udah ke situ, kalau sampai terlaksana ya puji Tuhan. Kalau enggak, it's okay. At least kalau one day gue mati, ada orang yang kangen bisa lihat vlog gue lagi. oke. Kalau lu kan, Kalau aku gimana ya aku bilang? Kalau aku itu masalah uang itu menurutku adalah bonus ya. Karena apa? Karena sekarang pun aku nih jor-joran nih ngeluarin duit ya. Aku ya nih teman-teman, aku sampai pakai editing profesional dari Bali. Aku pakai editor ya. Terus aku ke rumah temanku kemana-mana dengan di sini ongkos nggak murah ya. Ibarat kata aku dari Hofdorf ke sini aja nih, PP aku udah sekitar 700 ribuan loh kalau dirupiahkan ya. Terus nih, tapi aku minta maaf sama Bang Reza. Biasanya aku bawa ini ya kak ya, cendramata ya. Cuman Bang emang ini entah kenapa sebenarnya kalau gue tiki gimana? Bang sebenarnya emang udah dibeli tapi lupa dibawa. Next ya, kalau ketemu lagi aku Nggak, gue tiki aja ntar. Tiki mah bukan sarga tiki. Nah, cuman itu dia. Jadi kayak aku tuh memulai sesuatu itu menurut aku profesional ya. Tapi makanya kata suamiku, Ibet, sekarang lu kasih aja yang terbaik gitu kan. Kamu kasih yang terbaik, segala macam lakukan, tapi jangan mengharapkan sesuatu kayak berupa uang gitu loh. Lakukan yang terbaik. Kalau memang channelmu berkembang, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan itu bonus. Tapi kalau event tidak berkembang ya, karena kau tidak memikirkan uang, ya udah gitu loh. Tapi berikan yang terbaik. Cuman karena memang aku udah jor-joran nih, ngeluarin duit apa segala macem, aku tidak akan berhenti di tengah jalan gitu loh. Aku akan maju sampai emang bener-bener ya maju aja terus sampai aku menemukan marketku atau gimana gitu. oke. Uang itu nggak yang nomor satu buat aku. Makanya aku jor-joran sekarang ngeluarin duit gitu. Saya suka jawabannya ya, penuh optimisme dan ya karena semuanya nggak bisa kita nilai dengan uang. Dan dari Kak Reza sendiri, Jujur awal-awal iya, gue bener-bener bermimpi. Jadi bermimpi, oh nanti gue bakal berhenti kerja, gue cuma mau YouTube doang. Jujur ya, awal-awalnya gue mikirin duit. Mau jadi YouTuber itu mau jadi
pekerjaan gitu ya? Ya, gue mau jadikan YouTuber itu sebagai mata YouTube Pencarian. sebagai mata pencarian. Gue bakal berhenti kerja karena gue merasa hidup gue sekarang cuma rumah dan kerja kan. Jadi gue tidak ada waktu untuk menikmati apa yang gue bayar, ya kan? Okay. Jadi gue sekarang kerja cuma untuk bayar rumah. Di rumah gue cuma tidur, kerja lagi, Iya, gitu kan? ya. Nah, jadi gue gitu gue punya cita-cita gue akan cuma hidup gue akan cuma review makanan atau gue bikin vlog terus gue dapat duit. Nah terus kesininya gue pikir kalau gue selalu kalau gue kesana gue gila, Iya, ya gue benar. gila. Jadi gue pikir ya udah seperti yang kata lakinya dia. Jadi gue kesana mikirin. Sekarang gue tidak mikirkan berapa orang ngeliat, berapa orang subscriber gue. Gue sekarang bikin karya dulu, bikin yang bagus. Kalau ada yang nonton itu bonus, kalau ada yang mau subscribe gue itu bonus. Dan kalau mau menghasilkan duit itu karena orang sudah bisa menghargai apa yang gue bikin. Iya. Dan itu double bonus. Ya, dan itu double bonus. Berarti kalau sudah dapat duit, berarti karya gue tuh sudah berada di orang udah bisa benar-benar menghargai apa yang gue bikin. Oke. Jadi jawaban-jawaban yang sangat buat gue sangat bagus ya, karena itu juga bisa jadi bahan pemikiran gue. Jawaban Ibet, jawaban Katani, jawaban Kareza, dan semuanya punya basic yang berbeda. Dari yang memang memikirkan uang, dari yang terjebak dalam situasi, sampai yang Sekali lagi, jangan terjebak. Jangan mulai. Don't do it at home. Jangan mulai. So guys, cukup untuk hari ini. Sending love dari kita semua. Sarangheo. Salam Kirim cinta. kamsahamnida. Ya. Salam cinta. Dan ya, hargai kami, hargai para vlogger dengan cara kirim Bisa. cinta kalian lewat subscribe, kirim kasih sayang kalian dengan like, komen atau share di banyak grup, apalagi grup keluarga. Waduh, banyak yang nonton nanti ya. Lu pakai bahasa masing-masing dong kalau lu bawa itu. Ya, dengan ciri khasnya Ibet untuk menutup video Ciri khas menutup video ya. di YouTube lo. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan kita kali ini dengan para narasumberku. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and comment. Dan juga sampai ketemu lagi di vlog yang berikutnya. Bye-bye. Tani Van Chin, Salam cinta. Reza Inmolan. Terima kasih udah ngikutin aja dari awal. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, so raih kebahagiaan sebanyak yang kalian bisa, tapi bersedihlah secukupnya. It doesn't matter what color you are, it doesn't matter what kind of your sex feeling. The most important is happy. Dah. Thank you for watching guys.